Bagaimana sih mengampuni? Buat kita sebagian besar orang, pasti mengampuni bukanlah sesuatu yang mudah dan mungkin saja karena kita tidak tahu bagaimana caranya. Malam hari ini Pendeta Robi Chandra akan membagikan rahasia ini buat kita semua. Selamat belajar. Selamat malam Pak Robi. Selamat malam Pak Nah, Febi. puji Tuhan kita Ya. bisa bertemu lagi dengan Pak Robi di malam hari ini. Nah, ini temanya rasanya sudah sangat tidak asing, tapi dan rasanya ini pengajaran atau khotbah atau renungan atau tema yang sering kali disampaikan, tapi juga persoalannya adalah berkaitan dengan tema ini, Pak, melakukannya itu juga kayaknya ada sesuatu yang sulit begitu ya. Nah, kalau sebelum kita masuk ke sana atau bagaimana kita bisa mengampuni, Pak, apa sih arti pengampunan itu sebenarnya dari Pak Robi sendiri? Oke, begini dulu dah. Saya mengajak kita melihat realita dalam hidup. Di dalam hidup tuh ada banyak yang kita alami. Ada banyak peristiwa di dalam hidup kita, tapi ada peristiwa-peristiwa yang jelas melukai. Peristiwa yang menyakiti, ya. Peristiwa yang orang lakukan yang merugikan diri kita. Dan ini bisa dilakukan oleh orang yang dekat, anggota keluarga, kakak, adik, bahkan pasangan. Bisa juga dilakukan oleh teman sekerja atau orang lain yang kita tidak terlalu kenal. Jadi dalam hidup kita secara nyata ada peristiwa-peristiwa yang orang lakukan yang bisa menimbulkan dampak negatif seperti itu. Dampaknya apa kalau itu? Bisa nama kita tercoreng. Misalnya Anda digosipi selingkuhan sama orang gitu ya. Atau digosipi begini dan begitu gitu ya. Itu nggak enak. Saya juga pernah ngalami itu digosipi kok bisa kerja di 2 tempat full time. Full time. Padahal enggak gitu ya. Orang itu bertanya, Pak Robi di sini apa kerjanya? Full timer, pimpinan depan. Padahal Robi yang lain ada beberapa Robi di sana. Itu kan nggak enak, tapi itu merugikan ya. Itu merugikan banget nama kita. Terus juga bisa terjadi dampaknya itu bukan rugi nama aja, bisa juga rugi prestasi, dirusak. Dia berprestasi gini-gini kok dia korupsi, padahal dia nggak korupsi. Yang korupsi orang lain. Bisa juga terhalang kita punya perjalanan karir. Kita mencoba meningkatkan karir dan kita salah satu pilihan orang untuk dinaikin pangkat, lalu orang nanya pada orang, dia gimana orangnya? Lalu dijelek-jelekan. Dan wah itu kan sakit hati sekali kita terhalang. Bisa juga terjadi soal begituan itu menimbulkan tekanan mental yang parah. Misalnya pasangan kita ternyata benar selingkuh. Ya. Pasangan kita ternyata mengambil uang tabungan buat anak kita sekolah, dia pakai untuk hura-hura sendiri. Mau tidak mau timbul perasaan yang parah gitu ya. Jadi itu bisa terjadi mengalami perasaan dihianati saya ini. Dihianati betul-betul, dibohongi, dihianati dan seterusnya. Nah, itu peristiwa-peristiwa tidak bisa kita sangkali dalam hidup bisa terjadi. Ya. Nah, biasanya respon yang normal orang lakukan dalam kondisi itu adalah benci, sakit hati. Ini tidak adil. Bahkan ini mesti dibalas, ya. Bahkan bentuk balasnya bisa mau ngejebar cerita yang buruk, menghantam orang itu, atau hadapi, cari jalan supaya dia menderita. Nah, ini, cari jalan dia supaya menderita, dan lain-lain. Nah, bahkan ada juga orang yang beragama berdoa supaya yang maha kuasa membalas dia, berikan dia sakit, kalau bisa kanker gitu ya. Biar dia bisnisnya hancur, terus biar rumah tangganya pecah, biar segala macam begitu. Nah, tapi hal yang paling menarik, respon-respon seperti itu secara pendek adalah singkatnya, membelenggu kita ke masa lalu yang sudah terjadi, yang tidak lagi bisa diubah. Itu kan terjadi di masa lalu, tapi mau kita terbelenggu sampai sekarang. Mengampuni berarti melepaskan belenggu itu. Masa lalunya sudah terjadi, kita nggak bisa ubah. Yang bisa ubah cara kita menangkap, memahami, menafsir masa lalu tersebut. Itu bisa kita lakukan sekarang. Nah, salah satu cara adalah dengan mengampuni. Nah, mengampuni berarti apa? Mengakui itu ada, benar. Mengakui perasaan kita sakit, mengakui kita rugi,
Mengakui kita perlakuan tidak adil. Kita akui semua. Mengakui kita penasaran, marah, dan lain-lain. Tetapi kita tidak berhenti di sana, kita maju satu langkah lagi. Saya tidak mau, udah dia bikin saya rugi di masa lalu, sekarang saya masih rugi dengan kepingin terus membalas. Kepingin hal yang buruk terjadi sama dia. Ingin supaya keadilan menurut yang saya pikir harus terjadi. Itu maksudnya pengampunan. Pengampunan itu membuat masa lalu biarlah masa lalu. Itu sudah terjadi, kita akui. Kita ingat, tapi tidak kita biarkan ingatan itu mencengkram, membelenggu, mewarnai, bahkan menguasai hidup kita saat ini. Itu satu aspek dari pengampunan. Nanti ada aspek lain yang akan saya sampaikan, dan itu rahasianya. Wow, wow. Baik, ini saya menangkapnya, ini sesuatu yang luar biasa nih Pak. Ketika tadi Pak Robi sampaikan, itu respon yang normal ya. Ketika tadi, ini peristiwanya banyak banget ini kalau dijabarkan triggernya atau pemicu dari orang jadi sakit hati. Ya kalau disebutin itu kayak kita nggak pernah bisa membayangkan itu juga bisa terjadi kepada kita. Nah, itu tadi Pak Robi sampaikan begini Pak, itu respon yang normal. Nah ini yang rasanya kalau misalnya dilihat-lihat gitu ya, orang Kristen ada yang berkomentar gitu, mungkin sesama orang Kristen gitu ya, kok orang Kristen nggak bisa mengampuni sih, kok orang Kristen ngerasain kayak gitu sih, kok orang Kristen. Nah itu, apakah itu juga bisa menyebabkan semakin bukannya jalan keluar, tapi semakin terpuruk gitu Pak? Bisa tuh, udah kita dirugikan, terus ada orang menilai kita lagi macam-macam, menghakimi, double dah, lukanya double, bisa ya. Memang benar di Alkitab dikatakan pertanyaan Petrus pada Tuhan Yesus, Matius 18 ya, ayat 21 dan seterusnya. Ditanya, bagaimana cara aku mengampuni? 7 kali 7 kali atau 7 kali 7, dan bertanya. Dan jawaban Tuhan 7 kali 7. Sekarang kan yang Tuhan Yesus ajarkan mengampuni tanpa batas. Dan tidak berhenti cuma sekali. Terus-menerus menjadi sikap hidup. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Seorang anak tukang kayu bisa ngajarkan hal seperti itu. Yang tidak pernah ada dalam sejarah dunia. Sejarah dunia mengajarkan gigi balas gigi, mata ganti mata. Mata kamu dirugikan, congkel mata dia. Gigi kita dirontokkan, rontokin gigi dia. Itu hampir semua suku, semua bangsa, semua kepercayaan ngajarkan itu kan. Bahwa Tuhan juga kan, tapi ini enggak. Ngajarkan tidak demikian. Ampuni tanpa batas. Wow, wow. Nanti kita akan bisa lihat lebih dalam. Nah ini sebelum itu Pak, saya melihat ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih Pak. Ini sampai luar biasa nih, dari Ibu atau Saudari Eli Tamara. Salam Pak, bagaimana caranya walaupun sudah mengampuni, tetapi bayangan kejadian yang sakit masih mengganggu, bahkan muncul dalam mimpi. Sudah didoakan tetapi selalu muncul dipikirkan. Waduh, ini pertanyaan baik, Bu. Jadi sebenarnya adalah, tadi saya katakan untuk tiba pada pengampunan sejati, kita akui, kita harus kunjungi kembali peristiwa itu di dalam pikiran kita. Kita akui sakitnya waktu itu terjadi. Kita akui marahnya. Kita harus pengakuan dulu. Harus masuk sedalam-dalamnya, begitu ya. Bahwa itu benar terjadi dan memalukan. Tapi kadang-kadang kan hal yang memalukan. Salah satu hal yang paling memalukan dan saling sulit diampuni adalah ketika seorang anak-anak, misalnya anak 11 tahun, mengalami pelecehan seksual. Gitu. Itu bidang keahlian istri saya untuk memberi konseling seperti itu. Wah, itu sulitnya. Karena pertama untuk mengakui itu dia harus, istilah bahasa Inggris, revisit atau datangi kembali peristiwa itu di dalam pikiran dia. Ingat-ingat apa yang terjadi, malunya, sakitnya, rasa, waduh segala, termasuk jangan-jangan dia juga menikmati itu, merasa semua itu dia kunjungi kembali. Tapi tidak berhenti di sana. Lalu tadi katakan mendoakan, betul, minta tolong Tuhan. Tapi pengampunan lebih dari itu. Ya. Jadi akui rasa sakit, akui bahwa itu memang merugikan, tetapi tidak berhenti di situ. Doanya bukan Tuhan ampuni, kasihani dia, tapi doanya gini, Tuhan, orang itu sudah merugikan saya. Orang itu menyakiti saya, mewarnai hidup saya begini lama. Ini menista saya, tidak adil. Tetapi ya Tuhan,
Saya berdoa, Tuhan ampuni dia, jangan dia dihukum. Berkati dia dengan kelimpahan, supaya dia hidupnya indah, mengalami kebaikan Tuhan, dan dia juga bisa melihat kesalahannya, minta ampun pada Tuhan, dan menjadi seorang yang terus-menerus memeluk Tuhan dan menerima banyak berkat Tuhan. Jadi kita bayangkan orang yang sudah merugikan kita itu jadi dekat sama Tuhan, menerima banyak berkat, hidupnya enak dan bahagia. Kalau kita bisa begitu, kita sudah terlepas dari ikatan kekelaman istilah saya. Sebab ketika kita sakit hati mengingat pengalaman lalu, itu jadi kelam. Dan sekarang kemudian jadi kelam. Kalau bisa dia tabrak mobil dia, patah kakinya, biar dia mengalami itu. Akhirnya dunia masa lalu kelam, sekarang pun kita hidup dengan dunia dan roh yang kelam. Tapi kalau kita mintakan berkat pada orang yang merugikan itu, mintakan pengampunan Tuhan, kasihan Tuhan, sejahtera Tuhan, maka kekelaman itu tidak lagi bisa mencekram kita. Bahkan kita berada di atas bersama Tuhan. Sekali lagi ya, ini yang susah ya. Saya tahu banyak orang Kristen juga di gereja lah, di mana dalam pelayanan saling sakit. Ini orang kurang ajar ya, menyakiti. Masa saya diperlakukan sebagai kacung, bla 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 gitu ya. Saya juga udah dengar kata-kata begitu. Tapi masalahnya gitu. Mengampuni bukan hanya mengatakan saya ampuni dia, kasihan Tuhan. Ya, tetapi saya ingin dia diberkati. Kasihan Tuhan dia melakukan itu pasti ada sebab. Mungkin diam-diam lebih menderita dari saya. Saya berdoa supaya dia menerima sejahtera daripada berkat. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, punya hati seperti itu, seperti hati Tuhan Yesus, ya, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maka kita sudah bebas dari cengkraman, kebencian, sakit hati, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam jalan pengampunan bersama Tuhan. Wow, nanti ini bagian ini menarik Pak. Nanti saya boleh bertanya lebih lanjut. Tapi ini menarik juga nih Pak, ada dari komentar, pertanyaan dari Ibu atau Saudari Teresia. Ini sepertinya dari Malaysia mungkin Pak ya. Bagaimana Pak Pendeta jika kita sudah mencakapi atau mengajak bicara orang yang melukai hati kita, tetapi dia tetap tidak mencakapi kita? Apakah kita tetap mencakapi dia atau diam saja Pak? Oke, itu sudah baik kita sudah menghadapi dia. Tetapi jangan berhenti di sana ya. Orang yang melakukan sesuatu yang buruk bagi orang lain seringkali didorong sesuatu dia sendiri tidak kenali bahwa itu buruk gitu. Jadi misalnya gini ya, Anda adalah seorang pengusaha besar, lalu hancurlah bisnis Anda bangkrut. Lalu tadinya orang yang mengagumi Anda, teman-teman, bawahan, kakak adik tadi mengagumi Anda, selalu memuliakan Anda, sekarang menganggap rendah Anda punya sakit hati yang besar. Lalu Anda berada satu organisasi nirlaba, organisasi humanitarian, organisasi kayak gereja yang mau berbuat baik orang. Ya Anda mencoba berbuat baik di sana, tetapi sakit hati Anda yang lalu ditekan sama saudara belum hilang. Nggak berasa, Anda juga bisa menyakiti orang sekitar Anda begitu ya. Dengan kata-kata Anda, jadi istilah kompensasi atau menyalurkan kemarahan masa lalu apa yang sedang terjadi pada orang tanpa Anda sengaja gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu apa yang mesti kita lakukan begitu ya. Oke, setelah kita ajak bicara dia belum ngerti, diajak cakap dia belum ngerti, artinya apa? Memang orang itu belum tiba pada pengertian. Disitulah kita mendoakan. Mundur dulu, mendoakan, minta Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kalau nggak bisa dengan kita ngomong, bicara, mungkin ada orang lain yang cakap dengan dia hasilnya lebih baik dari kita. Atau ada peristiwa yang membuat dia berpikir. Minta roh Tuhan untuk menyapa dia sampai dia. Nggak selalu kata-kata kita manusia bisa. Nanti kalau ada waktu tepat, coba sekali lagi. Tapi kalau nanti harus ada batasnya. Kita coba seberapa yang kita bisa, tapi kalau sudah nggak bisa, tunggu. Nggak selalu orang bisa berubah karena kita. Kadang-kadang kita harus diam dan biarkan Tuhan mengubah dia. Kita doakan Tuhan ubahlah dia. Ya, tapi ada satu lagi nih. Ya, itu dulu deh. Ya, makasih. Ya, baik. Nanti ini karena ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Robi kayaknya. Ini saya akan rame nih. Nah, ini menyambut dari Ibu Agni atau Saudari Agni Pak. Selamat malam Pak Robi. Apakah kalau mengampuni itu berarti melupakan atau kalau mengampuni harus melupakan Pak? Ya, ada yang mengatakan berlari-lari ke depan, melupakan di belakang. Jadi kalau udah mengampuni, melupakan.
Saudara, kita ingat dulu, kalau itu satu peristiwa terjadi menyakitkan, misalnya kita udah pacaran, udah tinggal kawin 3 bulan, kita banyak curhat sama sahabat kita, lalu satu hari kita lihat sahabat kita itu kok ciuman dengan tunangan kita. Lalu terjadi percakapan sampai kan bubar. Kita udah siapin baju kawin, tapi jadi bubar. Pasti sakit hati dong. Pasti wajar kan? Nah, apa yang kayak gitu bisa dilupakan? Nggak bisa. Jadi peristiwa itu direkam di dalam pikiran kita. Nah, rekamnya di mana nih? Bisa direkam di tempat yang kita sadari bahwa itu ada dengan segala perasaannya. Lalu direkam juga bisa di tempat tanpa kita sadari. Ketika suatu terjadi bisa kita rekam, kita ingat tanpa kita sadari. Saya beri contoh. Katakan saya waktu masih muda sering makan dengan seorang anak gadis di Bakmi Megaria, Jakarta, tempat murah. Yang saya ingat wangi makanan, warna bangkunya indah, suasananya indah. Jadi kalau saya lihat dan makan sama wanita itu, saya perhatikan rambutnya, matanya, bajunya, itu saya rekam. Orang itu enak sekali, senang lihatnya. Tetapi tanpa sadar, saya juga merekam wanginya si bakmi, kursinya, bajunya, itu yang tidak sadar maksudnya. Nah, ketika peristiwa yang menyakitkan terjadi, maka pertama kita rekam peristiwa itu. Kok saya ditipu, dibohong? Kok tunangan saya bisa kabur gitu misalnya gitu. Tetapi ada yang kita juga ikut rekam tanpa kita sadar, yaitu perasaan marah kita. Perasaan tidak diperlakukan tidak adil, perasaan ingin membalas, itu direkam. Jadi kalau kita lupakan dua-duanya, nggak mungkin. Itu pura-pura lupakan. Bahaya itu karena seringkali ada di bawah sadar tanpa kita tahu. Direkam di bawah. Dan itu mewarnai hidup sekarang. Kita masih terikat. Saya beri contoh ya, saya beri contoh dengan diri saya deh ya. Orang bodoh ini. Waktu saya masih kecil, saya kenal seorang wanita. Wanita itu pakai baju, orangnya tinggi, lurus, orangnya semampai tinggi, lalu dia pakai anting warna merah, bibir merah, rambutnya ombak besar gitu. Itu orang gila. Adanya di Pasar Baru zaman itu. Satu hari saya berjalan dengan ibu dengan 2 teman. Waktu itu kami berapa sih usianya? 7-8 tahun. Lalu si ibu tuh lihat, ini anak ganteng amat. Diciumnya saya, cepok gitu. Orang gila gitu. Waduh, malunya saya. Ibu saya mengusir orang itu. Anak-anak yang lain, kamu dicium orang gila. Dia cerita kemana-mana. Saudara, ada 2 yang tercatat. Pertama, malu saya simpan. Tapi kedua yang saya rekam adalah orang dengan bibir merah, badan tinggi, rambut gombak, itu pasti berbahaya, tidak menyukai. Saya tidak sadar. Dan setelah saya berada di SMA, kemudian di perguruan tinggi, melihat wanita yang cantik, badannya tinggi, rambutnya gelombang gitu, langsung saya merasa ini orang gila. Saya selalu menjauh dan saya takut sama dia. Kan bodoh itu akhirnya. Saya terikat oleh peristiwa masa lalu. Karena saya tidak sadar perasaan. Nah, saya beruntung dengan mentor, saya bicara, kenapa ya saya takut dengan wanita muda ini? Saya nggak nyaman. Dia bilang, kamu punya pengalaman masa lalu yang pahit nggak? Tentang wanita yang gini. Saya coba ingat masa remaja itu nggak ada. Seakan-akan baru saya ingat, oh iya, itu di Pasar Baru pernah dicium oleh seorang wanita. Nah, ingatan itu ada, perasaannya tanpa kasoda ada di dalam hati. Perasaanmu, kau marah waktu itu? Marah, malu, merasa tidak berdaya. Oh begitu, dia bilang. Nah, sejak saya ngomong itu, kuasa dari perasaan yang saya simpan dalam ingatan itu yang membelenggu saya hilang. Maka saya bisa ketawa menceritakan itu dengan sebagai bahan tertawaan. Ya bahwa saya itu kok goblok ya, peristiwanya ada berapa 20-30 tahun kok masih mempengaruhi sampai sekarang begitu ya. Ya sekali-sekali muncul kalau salaman dengan pengunjung di gereja yang badannya tinggi, rambutnya lomba begitu, saya bilang semoga ini jangan mencium pipi pendeta. Kadang-kadang bercandanya begitu, tapi saya udah bisa ketawa kan. Selama kita bisa cerita dan kata, yang bahaya kita rasa udah beres, kita udah doakan, udah apa, tapi sebenarnya masih tersimpan di bawah sadar. Ya, jadi dalam pikiran manusia ada ingatan yang kita sadari, misalnya kita ingat nomor telepon, ada ingatan yang kita tidak sadari. Itu tadi wanginya bakmi, pengalaman wanita yang cium, itu yang harus kita selesaikan. Kira-kira begitu ya. Semoga ini menjawab. Wah, ini menarik Pak. Ini jadi pertanyaannya bisa jadi kemana-mana. Ini bisa berkaitan dengan ini.
Ini penting Menarik. banget Iya, ya. ini karena mungkin tidak banyak atau bagaimana Pak caranya kita supaya setiap kita nih Pak yang mendengar nih sedang mungkin ngerasa hal yang sama. Kayak ada yang salah dengan diri saya gitu ya. Ah, ah, Dicari-cari kok nggak ah. ada gitu Pak. Betul, Nah, betul. kalau gitu apa yang perlu kita lakukan Pak supaya mungkin kan eh, untuk mengingat sesuatu yang seperti tadi contohnya Pak Robi kan agak sulit gitu. Apakah karena itu atau bagaimana Pak? Begini, ketika peristiwa yang menyakitkan, merugikan, melecehkan itu terjadi, yang sering kita pahami kita jadi kurban kan. Saya rugi, saya jadi kurban, saya kehilangan sesuatu. Oh suami saya hubungan sama saya udah gitu tawar dan dia lebih dekat sama orang-orang lain dan itu kita rasa jadi korban. Kita merasa tidak berdaya dan kita langsung merasa kok Tuhan membiarkan saya sendiri. Kita tidak pernah berpikir bahwa peristiwa seperti itu juga mungkin perlu kita bacanya lain. Kita pakai kacamata yang lain. Semua peristiwa yang menyakitkan itu sulit diampuni karena kita punya harapan, ekspektasi. Saya harap orang jangan perlakukan itu dong saya. Saya harap suami jangan perlakuan saya dong. Mungkin saya tidak pintar masak, mungkin rumah saya berantakan, tapi itu bukan alasan untuk dia cari wanita lain. Untuk lebih banyak main di kerjaan daripada itu. Kita punya ekspektasi harapan dan itu tidak terpenuhi sehingga kita sakit. Dan kita rasa dunia tidak adil. Jadi pertama-tama barangkali dalam bicara mengingat peristiwa masa lalu yang menyakitkan, kita sadari bahwa ada ekspektasi kita yang masuk akal, tapi ada ekspektasi yang memang mungkin jangan dimutlakan. Jangan dimutlakan begitu ya. Misalnya Anda baru saja melahirkan 3 hari, Anda punya harapan suami ikut menjaga bayi, ngurusin Anda, urusin bagaimana susu disediakannya. Tapi benar hari keempat dia pergi. Dia pergi ke luar daerah. Padahal dia cari makan buat masa depan kita karena kontrakan akan habis beberapa bulan. Kita sakit hati, sudah setengah mati melahirkan, bayinya sempat bermasalah, udah begini, dia tinggalkan saya sendiri dengan bayi, nggak ada yang ngurusin. Sakit hati. Nah itu karena ada harapan. Tapi mungkin harapan itu jangan dimutlakan. Itu titik pertama untuk menyelesaikan pengampunan. Jangan mengharapkan jangan memutlakan harapan. Kedua, jangan merasa diri jadi kurban. Sebab dari peristiwa seperti itu pun itu bisa jadi bekal hidup memperkaya kita, membuat kita lebih bijak, membuat kita lebih bisa merasakan berkat Tuhan. Yang ketiga yang sering terjadi juga adalah kita seringkali merasa mestinya saya berkuasa pada waktu itu. Mestinya saya begitu. Dan itu tidak terjadi. Lalu kita salahkan diri kita. Nah, itu hal-hal yang kesulitan orang mengampuni orang lain karena itu. Sebenarnya sulit mengampuni diri sendiri kadang-kadang gitu ya. Kenapa aku bodoh sih? Kenapa aku tidak sadar bahaya itu sih? Kenapa aku biarkan? Nah, yang paling sulit adalah mengampuni diri sendiri. Jadi pengampunan itu mulai dengan pengakuan bahwa ini terjadi, ini sakit, ada ingatan yang belum saya sadar, saya mulai buka sekarang depan Tuhan dan depan seorang manusia, lalu saya sadari saya punya ekspektasi yang nggak boleh saya mutlakan, lalu saya yakin pengalaman pahit itu pun dari situ saya bisa belajar sesuatu. Tokoh yang saya agak kagum tuh Oprah Winfrey ya. Pengalaman hidup dia kan mengalami perlakuan semena-mena, tapi toh dia bisa melewati itu semua. Melewati itu semua. Itu karena tadi pengampunan itu betapa pentingnya. Itulah alat setan yang paling hebat untuk bisa mengikat kita. Walaupun percaya Kristus, hidup dalam Roh Kudus, yakin berkat, tapi itu jadi ikatan. Dan itu yang harus kita kenali. Dan biarlah malam hari ini Anda sadari. Kebencian, kemarahan, dan semua itu yang sulit membuat kita mengampuni, bisa dikalahkan dengan mengasihi. Bahwa orang yang melukai kita, mencerca kita, mungkin dia adalah orang yang perlu dikasihani lebih dari kita. Karena tindakan itu adalah cerminan sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam diri dia. Satu yang sangat kotor, sangat sangat berat, sangat apa. Sehingga sebenarnya kita lebih beruntung dari dia. Ya. Ya, baik-baik. Wah, terima kasih sekali Pak. Ini tidak merasa saya jadi korban. Kita mungkin punya harapan yang seharusnya tidak dimutalkan dan kita pada waktu itu jadi wah mestinya saya berkuasa dan ternyata tidak. Nah, terima kasih Pak Robi. Nah, semoga tadi juga jawaban Pak Robi ini
menjawab apa yang ditanyakan Ibu Erni, Pak. Tapi mungkin Pak Robi boleh sedikit saja menambahi, Pak. Jika kita ditipu orang yang sudah kita anggap anak sendiri, tapi mobil, uang itu dibawa lari, nah apa yang harus dilakukan, Pak? Ya saya tidak tahu persisnya apa yang terjadi ya. Kalau bisa itu ditarik kembali ya tentu boleh aja ya diselesaikan. Tapi kalau memang itu tertipu habis sampai begitu dan tidak ada jalan atau orang itu habiskan itu di foya-foya atau apa, bisa nggak kita belajar ini, pengalaman ini membuat kita akan mengerti betapa ekspektasi kita disalahgunakan oleh dia. Atau mungkin problemnya kita karena punya harapan tentang dia, tanpa kita sadari harapan yang salah kita mutlakan pada waktu itu. Kita harapkan orang itu berbuat baik, ternyata ngebohong habis-habisan. Tapi itu sudah terjadi. Apa yang dilakukan sekarang? Daripada terus udah hilang barang, hilang uang, tetap mikirkan yang pahit-pahit itu, ya sudah, doakan dia supaya Tuhan menolong dia menyadari apa yang dia lakukan itu salahnya kayak apa. Doakan supaya dia bisa mendapatkan uang lagi, doakan apa yang indah supaya terjadi dalam diri. Dengan demikian, Anda menghilangkan rasa penasaran dan rasa pahit diganti dengan rasa cinta kasih. Lalu berikutnya, kenapa nggak minta sama Tuhan? Kalau dulu Tuhan bisa memberikan Anda mobil, tanah, mungkin rumah, dan uang, masa di depan nggak bisa sih kalau hidup kita penuh dengan cinta kasih? Betul nggak ya? Betul nggak? Ini tolong dipikirkan. Begitu. Jadi, jangan gara-gara ditipu begini-begini, oh kalau udah bicara begitu, kenyang saya juga. Istri saya juga kenyang ya. Jadi kalau kita berbuat baik pun jangan merasa selalu bahwa akan lalu dapat baik. Kita berbuat baik itu karena kita mau menyenangkan Tuhan. Bahwa orang tidak balas, is oke. Bahkan kita dirugikan, is oke. Pokoknya saya sudah lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kelanjutannya nanti gimana nanti. Cuma tentunya jangan kita berbuat baik itu karena ambisi kita, dorongan hati pribadi yang sana, inginan supaya diakui, ingin supaya apa dicintai, dan enggak, kita berbuat baik adalah karena untuk menyenangkan Tuhan. Dan kalau itu ternyata sasarannya kita jadi rugi, oke. Okay. Kalau memang rugi untuk Tuhan, nanti Tuhan bisa tutup lagi kok kerugian itu. Tapi kalau rugi itu karena diri kita sendiri, ya bawakan pada Tuhan. Ampuni orang itu dulu supaya kita tidak terikat oleh perasaan penasaran gak berhenti, perasaan sakit hati. Dan nomor 2, percayakan pada Tuhan untuk masa depan kita. Ya, kira-kira begitu ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Robi. Ini ada komentar dari Ibu Suci. Secara manusia sangat sulit untuk mengampuni, tapi ketika Tuhan kita minta tolong, Tuhan Yesus untuk diampunkan untuk melakukannya. Terima kasih untuk komentarnya Bu Suci di Instagram. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Nanti sebelum kalau Pak Robi ada closing statement. Saya memperhatikan tadi Pak Robi sampaikan ini, apakah ini bisa dibenarkan Pak? Rasanya ada orang yang berkata kayaknya saya harus tunggu dulu hati saya baru saya bisa mengampuni, atau sebaliknya Pak. Kalau dari apa yang Pak Robi sampaikan ini memang kita punya atau kerinduan atau berkehendak untuk mengampuni dulu, baru hati kita itu jadinya tenang, lebih bersih, lebih lega gitu Pak. Atau sebaliknya bagaimana Pak? Ya, sekali lagi untuk pengampunan ini, sekali lagi pertama pegangan kita ya firman Tuhan kan ya. Kalau kamu biasa hidup, istilahnya ya, kalau kau biasa hidup dalam pengampunan, kau sedang diberkati, walaupun kelihatannya dari luar kau rugi. Sekarang tinggal kita udah ngerti gitu, pilihannya mau nggak? Tuhan Yesus sendiri kan yang mengampuni, ketika disalib pun mengampuni. Dalam situasi paling dirugikan, paling menyakitkan, hampir mati, masih bisa mengampuni orang gitu. Nah, pertanyaannya kita mau hidup ikut cara itu, atau hidup dengan cara dunia. Wah, penasaran, dia mesti hancur. Saya mesti sikat balik. Dua pilihan buat kita. Hidup dalam pengampunan dan pengasihan, atau hidup untuk balas-membalas. Dan penasaran yang nggak berhenti. Ya, kalau kita nggak berkuasa. Nah, ini adalah perlu dipikirkan. Jadi, pertama kita sadari dulu ada perintah Tuhan, dan sudah dijelaskan untungnya mengampuni. Orang bisa mengampuni, untungnya banyak. Ya, dia belajar dari masa lalu, dan mempercayakan orang lain pada Tuhan, dia belajar mempercayakan dirinya kepada Tuhan supaya ada pemulihan dari luka-luka masa. 3 hal yang diuntungkan. Nah, itu kita udah belajar malam ini. Tinggal kita mau itu atau tidak.
Dan ini itu sekali lagi tidak mudah, tapi ada banyak contoh ya. Saya sudah lihat contoh. Saya pernah lihat seorang suami istri di mana istrinya 4 tahun lebih tua sama dia, memulai hidup tidak ada apa-apa, cuman kos-kosan kecil, mulai dari nol dua-duanya, si isinya jahit baju, si suaminya kerja apa saja, sampai akhirnya mereka menjadi orang yang cukup sejahtera. Dan semua dilakukan anak juga Tuhan berikan, yang tadinya kelihatannya nggak bisa, Tuhan berikan. Itu diberkati banyak. Tapi mereka tiap hari berkelahi. Kebetulan datang dari dua suku yang berbeda, yang gaya ngomongnya berbeda. Yang satu semua terbuka dan sinis, yang satu semua halus di belakang begitu. Entah bagaimana satu hari suaminya punya sekretaris yang orangnya halus. Cocok dengan si suami. Mulailah curhat, mulai itu tadi. Dan akhirnya istri itu tahu. Entah benar terjadi apa si pria itu selingkuh. Dia sakit hatinya. Dari nol mulai sama-sama. Kok udah begede saya diperlakukan kayak gini. Gimana anak-anak? Dia penuh dengan segala macam sakitan-sakitan. Dan dia coba segala macam untuk menghilangkan itu. Nggak berhasil. Panggil pendeta ini itu, tolong doakan suami saya supaya dia dihajar Tuhan. Nggak berhasil. Satu titik tertentu dia dengar kata-kata ini. Maukah kau diikutkan terus oleh masa lalu yang sedang masih berlangsung juga, atau melihatnya dulu dari kacamata yang beda? Bahwa Tuhan sedang mengajar kamu. Bahwa perkawinan itu bukan hanya kau dan suami, tapi kau dan suami dan kekuatan Tuhan. Disitulah dia mulai rupanya menyadari. Mulai diam, tidak ngomel pada suaminya, tidak mengkritisi, dan suaminya melihat kok dia berubah ya. Dan suaminya mulai nggak enak. Dan dia mulai berdoa bersama anak. Kasihani si kepala keluarga ini. Dia salah jalan karena dia sendiri kesepian. Kekayaan, prestasi, prestise, power, dan duit tidak bisa mengisi kekosongan hati. Rupanya si pria itu punya kekosongan hati. Yang istri karir tidak bisa memenuhi. Jawaban doa tidak sampai 2 minggu. Ya, terjadi sesuatu di pabriknya, laki-laki itu luka berat. Dan ketika dibawa pulang di rumah sakit, pacarnya tuh nggak datang sama sekali, nggak ngurusin. Dia ngurusin istri yang 4 tahun lebih tua itu, dan itu tidak bicara apa, telaten. Dan si pria itu langsung menyadari, iya ya, saya mengejar bayangan dan tidak menyadari Tuhan sudah berikan berkat yang indah di samping saya. Dia minta ampun pada istrinya. Istrinya pun mengampuni, dan mereka hidup sampai usia 80-90 dengan sangat bahagia. Saya tidak bisa sebut namanya, tapi saya lihat dan saya kenal sangat dekat apa yang terjadi pada waktu itu. Ya. Karena Wow, wow. saya mengajak ibu itu berdoa. Pilihan ibu dua, tetap dalam sakit hati, atau mari kita lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di sini. Nah, jadi bukan mulai dari ingin dulu lalu hati diubah, karena udah ingin hati nggak ubah, atau ingin hati tahu dulu baru berubah, atau enggak. Tapi mulai dua-duanya dengan satu hal. Mau jadi anak Tuhan atau menjadi anak yang lain. Itu aja. Wow, wow. Baik, baik. Ini prinsip ini berarti termasuk kalau orang atau kita merasa disakiti berkali-kali gitu ya, Pak? Karena ini ada pertanyaan dari Naka Raita di Instagram. Bagaimana caranya ketika bisa mengampuni saudara yang berulang-ulang menyakiti perasaan, padahal saya sangat menyayangi saudara saya, Pak. Oke. Jadi ada orang yang justru punya masalah dalam dirinya, dia menyakiti justru orang-orang yang dekat dan peduli sama dia. Ada. Karena dia rasa aman, kalau saya lempar ke sana, dia nggak akan balas gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita? Banyak mengajarkan, ya sudah terima itu salib, tunggu dulu. Di Alkitab juga ada ayat kalau nggak salah yang mengatakan, anjing jangan kembali pada muntahnya gitu. Kita ampuni dia, kita doakan dia, kita layani dia. Tapi itu ada batas garis. Tuhan tidak menyuruh kita membiarkan diri kita tiap hari dikata-katai, dibikin sakit. Jadi kita mesti ngomong sama adik, aku tuh sayang padamu, aku peduli. Tapi setiap aku ngomong, kamu gunakan aku sebagai sasaran hantamanmu. Dan ini nggak sehat bagi aku. Jadi aku hanya mau lakukan sampai taraf ini, lebih tidak. Jadi misalnya ada seorang adik, kalau pinjam duit sama kakak, kakaknya mati-matian kerja. Si adik punya duit itu untuk yang banyak yang enggak gitu ya, Judi. Togel lah, ini itu. Dan si kakak sekali-sekali kasihan, gak ada yang bantu. Tapi akhirnya adiknya sambil minta duit, ternyata lu pelit lu, mentang-mentang anak kesayangan papa lah. Terus akhirnya si kakak mengatakan,
Ini uang terakhir kuberikan padamu. Uang ini bukan untuk judi. Untuk kau makan dan kau gunakan untuk modal kerja. Ngojek kayak apa kayak gitu ya. Grab kayak pakai sewa motor motor listrik kayak begitu 50.000 sehari. Nah, tapi kalau kamu setelah ini masih tidak berubah, jangan kembali pada aku kakakmu, aku sayang. Aku harus pasang garis. Aku harus melindungi perasaanku, emosiku, dan aku juga yang melindungi kamu supaya kamu tahu batas. Baik, terima kasih Pak. Ini pasti menolong kita semua nih teman-teman, mengucapkan terima kasih buat Pak Robi yang sudah menaburkan firman Tuhan untuk hidup menjadi Kristus yang Maha Mengampuni. Baik, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bertanya dan berkomentar. Kalau ada pertanyaan yang lewat, baik di Instagram maupun di Facebook atau di YouTube, saya mohon maaf sekali. Nah, kita sampai di penghujung bagian ini. Kalau ada closing statement dari Pak Robi, saya persilakan. Dan sekaligus untuk menolong kita Pak, menutup dalam doa dan mendoakan kita semua supaya apa yang sudah tadi Pak Robi sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan kita bisa belajar untuk melakukannya. Ya, apa yang terjadi dengan diri kita tidak selalu kita bisa pilih terjadi atau tidak. Respon kita terhadap peristiwa yang menyakitkan itu akan menentukan siapa diri kita dan berapa jauh kita mencintai Tuhan. Mengampuni orang lain tidak mudah, tapi lain kali mungkin kita berbicara yang lebih berat. Mengampuni diri sendiri itu jauh lebih susah. Mengampuni satu kesalahan yang kita lakukan di masa lalu itu lebih susah. Seringkali kita menghakimi diri sendiri lebih daripada Tuhan menilai kita. Dan saudara, sekali lagi, karena Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menyayangi dan mengampuni, biarlah kita tiru itu. Dan kalau Anda tiru dan mulai mau melakukan hari ini dan sesuatu terjadi, tolong tulis surat pada Bapak. Kita tunjukkan Tuhan kita, Roh Kudus masih hidup di tengah kita, masih berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu mengakui dalam hidup seringkali ada peristiwa kami merasa tidak berdaya, kami jadi kurban, kami merasa Tuhan membiarkan kami sendiri di sana, kami merasa betul-betul terlontar ke jurang yang gelap. Apalagi itu dilakukan oleh satu atau dua orang yang dekat, maka kami mohon saat ini saudara-saudara kami yang pernah melakukan itu, tidak putus asa, dan pengalaman itu bahkan membuat mereka punya bekal, mengenal kasih Tuhan lebih penuh, mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya, berani mengaku terbuka depan Tuhan apa yang dia rasakan di masa lalu, dan menghadapi masa kini sebagai para juara pemenang yang tidak dibelenggu oleh masa lalu. Kami yakin itu bisa terjadi Tuhan. Untuk siapapun juga, apapun pendidikan. Kami mohon apa yang kami dengar hari ini benar-benar membekas. Kami ingat kata-kata Petrus pada Tuhan Yesus, berapa kali harus kami mengampuni. Dan Tuhan katakan tidak terbatas. Tapi barangkali yang sulit mengampuni diri kami juga. Dan karena itu hari ini kami mohon Tuhan, siapa yang sedang sakit hati, yang sedih, putus asa, dan lain-lain, jangan Tuhan biarkan jamah mereka, berikan kekuatan, berikan jawaban doa, lakukan sesuatu yang istimewa. Supaya kami tahu Roh Kudus hadir dan sungguh-sungguh menghibur dan menguatkan kami. Biarlah apa yang kami bicarakan malam ini, apa yang ditanyakan, apa yang kami dengar dari firman Tuhan, membekas, mengubah hidup kami, dan berkat Tuhan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan Pak Robi yang sungguh memberkati kita semua. Dan sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk sampaikan video bara kepada banyak orang. Saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Robi mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Wow, komentarnya banyak banget. Iya, betul Pak. Puji Tuhan ya Pak Ferbi. Oke. Amin. Ya, bye. Bye.